dari seniornya. Ini yang kami mulai cegah di awal. Mumpung ini masih semester awal, kita coba cut memang dari awal. Jangan ada lagi plagiarisme. Apalagi kalian akademisi, ya. Kalau PTIK itu kan lulusannya ada yang jadi guru. Jangan sampai calon-calon gurunya kita itu melakukan plagiarisme. Bagaimana nanti dia mendidik murid-muridnya kelak. Jadi lebih baik ya kalian misalnya kerja tugas ya berdasarkan pemikiran kalian seadanya, tapi itu real betul-betul pekerjaannya kalian. Tidak saya bilang juga jangan kayak ngambil sumber referensi dari buku ya, justru wajib ngambil, tapi tahu cara kaidah penulisan ilmiahnya. Bentar Lina, mama lihat. Ya. Gambar Miki dulu. Ya sudah diwarnai. Oke. Ya, lanjut. Oke, itu tadi plagiarisme. Jadi diperhatikan ya, jangan sampai ada yang ketiduran. Ini saya baca seperti didongengkan. Apalagi jam-jam rawan, jam 2 ini. Mengantuk, Ki. Dek. Oke, lanjut cuci muka dulu. Kalau mau cuci muka, boleh izin di room chat. Dan sampai saya mention nama tak, kemudian tidak ada respon. Oke, lanjut tadi ya, poin 14. Jadi, dosen wajib menyampaikan dengan bukti ketika mendapati mahasiswa terindikasi plagiarisme dan menyontek. Jadi saya juga tidak boleh zolim ya sama kalian. Harus, biasanya saya panggilin mahasiswaku ke ruang dosen. Tapi kan angkatan 2022 agak enggak tetap muka mungkin ya. Nanti kita Zoom mungkin. Ya, saya akan interogasi. Kemudian saya akan tunjukkan buktinya. Kemudian saya akan menyampaikan kembali. Ya, jadi SOP-nya begitu kalau di kelas. Nanti saya kasih lihat lagi peraturan kelasnya yang sudah kita tanda tangani bersama. Jadi tidak bisa lagi mengelak, dan saya juga nanti tidak dapat masalah ya karena tidak meluluskan mahasiswa karena ada bukti. Aman. Kita di jurusan sudah mulai tegas soal plagiarisme. Poin berikutnya ini netiquette dalam virtual meeting. Ya, apalagi Google Meet kita sinkronos. Yang pertama, join tepat waktu, tadi sudah dimention di atas. Lalu mengaktifkan kamera. Nah ini pasti banyak yang tidak aktif kameranya. Ini tanda-tanda juga. Betul tidak bisakah memang aktif? Ya, atau kenapa? Disampaikan saja. Kadang kan mungkin mahasiswa itu kemarin alasannya, Bu, maaf Din, aku kasih aktif kamera aku karena Mami habis kuota aku. Katanya kalau aktif kamera lebih cepat habis kuota. Saya tidak tahu benar atau tidak. Ya, atau mungkin ada kendala di sistem, sudah aktifkan di kamera, tapi di tampilan layarku dia off cam. Bisa jadi, ya. Intinya komunikasi, sampaikan saja. Kalau memang seperti itu kan bisa dibuktikan, di screen capture saja. Baru nanti dilapor di grup, Bu ini Bu sudah aktif, tapi kita di tampilan tak mungkin off cam ya. Jadi intinya kita harus komunikasi. Kalau ada apa-apa sampaikan. Mau ke toilet sama kayak di tatap muka, izin kita saja di room chat supaya tidak terlalu ribut tuh. Kalau raise hand kadang ribut sekali. Nah, ini juga Katie sama sekretaris, perhatikan juga room chat. Kadang kan saya ngecek, nggak bisa Kak kadang buka room chatku, baca satu-satu. Ya, dilihat kalau ada yang izin, tolong saya dibantu lihat, oh ya ada yang izin temanku. Jadi kalau saya mention namanya, kalian langsung ingatkan saya, Bu, ada di room chat Bu, izin kita buat tadi. Ya, jadi inilah memang tugas tambahannya Katie sama sekretaris. Mereka dikasih tanggung jawab lebih, tapi ada juga nilai plusnya. Tentu saja, tiap dosen itu pasti kasih ada poin plus ya. Tapi bukan berarti karena sekretaris itu otomatis lulus, tidak. Di semester sebelumnya ada ketua kelas itu saya tidak luluskan. Karena memang tidak memenuhi ya standar nilainya, kemudian kehadirannya juga bahkan luar biasa, tapi tidak pernah hadir. Ya.
Ini sampai saya protes juga. Kenapa bisa dia jadi ketik? Kita ganti saja. Kalau nggak bisa koordinir temannya, dirinya saja nggak bisa dia upayakan untuk hadir gitu ya. Apalagi mau koordinasi sama temannya. Jadi harap diperhatikan juga ini Yuni ya, Fajri. Kalau ada temannya izin di room chat, dilihat Ki. Karena kan kalau dosen itu kadang dia menjelaskan nggak sempat mengecek di room chat. Oke, lanjut. Aktifkan kamera ya tadi ya, tampilan wajah full face. Nah ini, kadang ada telinganya jika kelihatan ya, atau ujung rambutnya. Ini biasanya kalau yang pakai handphone. Jadi kalau saranku yang pakai handphone, cari sandaran, peta, ya, supaya bisa ambil posisi badan yang tepat dan wajahnya terlihat. Itu ya, Fajri ya, dikasih sandaran peta supaya tidak goyang-goyang ke kamera. Pakai buku saja bisa, nggak usah beli tripod, ya. Oke, lanjut ini mute mikrofon, ini sudah oke ya, hatam semua. Jadi di mute mikrofon waktu awal-awal pandemi itu masih adaptasi ya sama media pembelajaran pakai Google Meet sama Zoom meeting. Jadi kadang ada mahasiswa yang lupa kasih mute mikrofonnya. Jadi karena di kampung banyak mahasiswa ya pulang kampung, suara kambingnya, suara ayamnya itu masuk semua. Kalau saya di rumahku karena biasa pagi-pagi lewat penjual sayur, jadi sambil menjelaskan Kak biasa keluar bocor juga suaranya penjual sayur, penjual ikan masuk. Ya, kalau sambil menjelaskan masih bisa dimaklumi, tapi kalau tidak sedang berbicara ya harus di mute ya, jangan sampai terdengar suara-suara yang bisa mengganggu proses belajar. Ya lanjut, pakai foto formal di Google Meet tadi sudah disampaikan supaya gampang saya identifikasi juga. Nah, jangan ada foto biasnya kalau yang K-popers atau wibu, foto anime. Nanti heran Kak, kenapa banyak orang Korea ini di kelasku. Ternyata foto biasnya ya. Kemudian ada lagi nih, menyampaikan di room chat ketika mau izin. Ya, ini tadi sama izin ke toilet. Kemudian tadi aktifkan kamera juga. Oke, jadi intinya kalau mau izin atau ada kendala sampaikan di room chat. Ya, intinya komunikasi. Lalu berpakaian rapi dan pantas. Walaupun kita Google Meet online ya pakai kemeja juga ya. Yang penting tampilannya walaupun bawahannya mungkin sarung atau boxer kalau laki-laki. Kalau perempuan mungkin celana tidur atau daster. Yang penting yang tampilan wajah tak di Google Meet itu pantas. Ya itu enggak apa-apa, aman. Saya juga ini pakai daster ya. Celana tidur ini bawahannya, tapi jilbab saya rapi. Karena alhamdulillah kalau Jumat itu saya online semua, jadi nggak perlu ke kampus. Dari pagi sampai sore itu online. Makanya lebih santai, tapi jangan juga menyepelekan. Tampilannya tetap pakai bedak lah, ya, supaya nggak kusam-kusam amat di layar. Ya, kalau yang jilbab juga, jangan juga pakai jilbab rumah. Idealah itu jilbab langsung ya, bukan pasmina. Pasmina kah? Oh pasmina, jadi pasmina. Oh iya, pasmina dimaafkan ya. Ada tuh jilbab langsung biasa, jilbab kaos ya, jangan
pakai pasmina, pakai paris atau pakai hijab yang rapi. Kalau ada yang pakai cadar nggak apa-apa ya. Kalau ada yang pakai cadar itu tidak apa-apa, fotonya juga pakai cadar di Google Meet aman. Dulu banyak beberapa mahasiswa cadar kemarin. Lalu profil nama di Google Meet sesuai absen tadi ya. Kalau di WhatsApp nggak perlu karena itu kan personal ya. Jadi saya nggak kenapa ini? Ada yang keluar. Kenapa dia keluar? Habis paketannya. Beli paketan dulu. Oh, dong. Alwi. Jadi untuk teman-teman yang lain juga sebelum, karena tahu betul kita online, gimana upayakan cari yang kalau bisa ada yang gratisan, wifi kah, ya komunikasi juga sama orang tua. Misalnya kalau belum bisa cari uang sendiri, atau cari tambahan kalau memang memberatkan itu beli kuota. Jangan juga membebani orang tua. Di semester, saya nggak lupa semester 3 kah, semester 4 ada mata kuliah kewirausahaan. Ya, bisa ini kan kita enak ya sekarang kalau mau jadi pengusaha itu bisa jualan di sosial media. Di e-commerce, sosial media lagi. Di sosial media juga bisa, di e-commerce. Saya saja ya, pribadi, saya suka jual pre-love-nya barang-barangku. Pre-love tahu ya, barang yang sudah saya gunakan tapi masih layak, masih bagus. Ya. Itu bisa dijual kembali. Saya jual di Shopee. Karena punya anak kecil, banyak barang-barang anak kayak car seat, ya kayak stroller, itu kan tidak lama dipakai. Itu ya bisa dijual. Jadi pintar-pintar sebenarnya kita juga cari peluang. Apalagi kita banyak dimudahkan. Dan jadi mahasiswa juga jangan harapanku sih kalian juga bisa mandiri. Jangan berharap hanya pemasukan dari orang tua. Coba cari bagaimana sih kita bisa bantu ya orang tua tak. Jadi kalau beli kuota nggak usah lagi minta. Kalau perlu punya penghasilan sendiri. Nanti kalau ngambil mata kuliah kewirausahaan sudah enak, punya dasar berwirausaha. Ya. Nah, lanjut. Lagi setang. Entar deh. B aja sih, nggak jelek. Jika ada kendala jaringan atau sistem sehingga mahasiswa keluar dari Google Meet, itu disampaikan segera di WhatsApp group atau SMS ke ketua kelas kalau kuota internetnya habis misalnya. Dilampirkan dengan bukti, ini harapannya harus ada bukti ya, screenshot atau foto. Jadi selalu diamankan. Saya sudah ikut kuliah Bu, ya. Misalnya ada kendala jaringan, itu intinya apa, komunikasi disampaikan saja kalau memang ada kendala supaya kita bisa saling mengerti. Ya, oke. Lanjut, tugas wajib dikumpul tepat waktu sesuai jadwal. Toleransi keterlambatan mengumpulkan tugas maksimal 3 hari setelah deadline. Jadi saya kalau kita kumpul tugas itu paperless juga. Kumpulnya di LMS. Saya akan setting tugasnya itu masih bisa kalian kumpul hingga 3 hari setelah deadline. Tapi ada resikonya. Kalau misalnya telat, 1 hari itu -5. Ya, tambah 2 hari kali 5 ya jadi 10, tambah 3 hari jadi 15. Ya, itu maksimal pengurangan nilai itu -15. Jadi jangan terlambat. Pengumpulan tugas bisa lewat dari 3 hari setelah deadline jika mengalami musibah, bencana alam atau kecelakaan, atau misalnya laptop hilang atau rusak. Ya, lampirkan bukti. Kita harus selalu ada buktinya, ya, supaya bisa dipercaya. Sama kayak penelitian juga begitu. Harus valid dan reliable, harus bisa terpercaya. Harus bagaimana bisa valid dan reliable, harus ada buktinya. Buktinya apa? Kita lakukan penelitian, ya. Setelah kita teliti, kita hitung
berapa validitasnya, berapa reliabilitasnya. Itu kan bukan hanya sekedar omongan, misalnya kalau kita meneliti, harus ada buktinya semua. Lalu pengumpulan tugas di LMS oke. Jika terdapat kendala saat mengumpulkan tugas, ya, itu segera disampaikan juga ke ketua kelasnya, disertai kembali lagi harus ada bukti supaya bisa kita beri kebijaksanaan. Kalau gara-gara misalnya kadang sistem di LMS itu down, akhirnya tidak bisa masuk di LMS, ya kan nggak bisa dikumpul tugas. Nah itu di capture saja, ya kan saya nggak bisa juga ngecek di sistem, oh iya betul tuh nggak bisa masuk. Jadi misalnya hari ini deadline-nya, hari ini bermasalah sistem, besok tidak bermasalah nih, besok tiba dikumpul, arti kan telat 1 hari, itu tidak akan saya kurangi nilainya, saya akan mundurkan deadline-nya. Nanti saya akan setting di LMS. Ya, jadi selalu ada bukti, siapkan bukti. Nggak boleh asal common sense saja, ya, atau menurut pendapat tak saja tanpa ada bukti. Kemudian dosen dan mahasiswa selama perkuliahan wajib menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Jadi saya harus berbahasa sopan juga kepada kalian, demikian juga kalian, ya. Kita harus saling menghargai. Walaupun marah, misalnya, ya, makanya saya kasih peraturan kelas di awal. Jadi saya nggak usah lagi capek-capek, misalnya menegur, ya, marah. Biasanya saya langsung, kita kembali sesuai aturan kelas, ya. Tidak lagi kebijaksanaan. Untuk itu disimak baik-baik ini peraturan. Nanti kalau ada yang nggak jelas ditanyakan. Kalau ada yang perlu direvisi, itu bahkan saya perkenankan, ya. Kalau memang bisa saya terima alasannya atau masukannya. Atau ada aturan yang perlu ditambahkan juga bisa. Saya dipikir-pikir memang nih, apakah aturan ini memberatkan kalian atau perlu diubah, ya, itu disampaikan nanti setelah saya selesai bacakan semua. Jadi ini tadi kembali sopan dan santun. Di WhatsApp grup juga, ya, tolong, karena saya sebenarnya orangnya santai, ya, kemudian juga berupaya sebenarnya akrab sama mahasiswa, tapi kadang karena akrabnya itu mahasiswa namanya mungkin masih labil juga, ya, masih terbawa masa-masa remajanya, tidak bisa menempatkan diri, ya, bercanda juga sama temannya di grup kelas, di grup mata kuliah, ya, pakai bahasa-bahasa mungkin yang kurang santun, padahal ada dosennya di situ. Ini harus, ya, kembali lagi kita makhluk sosial. Karena makhluk sosial kita berinteraksi dengan orang lain, tidak semua orang punya perspektif pola pikir yang sama dengan kita, apalagi di waktu tertentu, ya, dengan orang tertentu. Jadi kita harus sebagai manusia bisa membawa diri, ya, bisa menempatkan diri kita. Oke, jadi demikian juga dengan saya, ya, walaupun mencoba akrab tapi juga harus tahu batasan sebenarnya. Ya, kecuali di situasi informal, bukan dalam proses perkuliahan, bukan diskusi kuliah, bukan di forum kuliah, ya, kemudian kita memang sudah akrab, ya enggak apa-apa. Memang kan kadang ada bercandaan, ada bahasa-bahasa kita kalau sama teman dekat kan itu ya wajar, ya, tapi harus tahu memposisikan diri kita sesuai waktu dan tempatnya, dan dengan siapa juga kita berkomunikasi. Oke, lanjut. Jika saya berhalangan hadir pada perkuliahan, saya wajib menyampaikan ke Uni, ya, dan menjadwalkan pertemuan kosong pada jam atau hari lain. Nanti saya akan diskusi supaya kita ketemu jadwal yang cocok untuk mengganti hari. Seperti hari ini saya komunikasi, saya mohon maaf saya mundurkan, ya, atau saya ganti harinya. Karena biasanya alasannya rapat atau karena menguji, Kak. Nah, itu kondisi itulah yang bisa jadi kita jadwalkan ulang kuliah. Nah, yang terakhir, mahasiswa dapat mengkonfirmasi nilai final yang rendah setelah mengevaluasi diri.
Misalnya semua tugas sudah dikumpulkah? Bukan hanya itu. Apakah kualitas tugas memang baik, ya? Dan bagaimana nilai UTS dan UAS-nya? Apakah memuaskan? Selain itu, apakah keaktifan dalam diskusinya juga poinnya tinggi? Karena saya ada instrumennya. Jadi instrumen penilaian keaktifan itu diisi sama notulen. Yang bertanya, menjawab, menanggapi itu dapat poin. Jadi semua bisa saya pertanggungjawabkan terkait penilaian afektifku. Tadi saya bilang penilaian final itu tidak akan saya masukkan, misalnya kalian pakai alfa, ada alfanya 3, karena sudah memenuhi minimum kehadiran, itu tidak akan mempengaruhi penilaianku. Ya, begitupun sebaliknya, mau kalian tiap hari juga hadir, tapi kalau nilai UTS UAS rendah, tidak aktif, ya kualitas tugas tidak baik, ya tetap saja tidak lulus dong ya. Karena kehadiran itu hanya terkait dengan prasyarat saja. Prasyarat itu apa sih? Syarat sebelum itu dikenakan pengukuran, ya. Jadi kalau misalnya 100% kehadiran, oke, itu sudah memenuhi syarat. Oke, berarti istilahnya berkas-berkas penilaiannya bisa saya terima. Kalau orang melamar kerja, oh ya sudah memenuhi syarat untuk mendaftar di pekerjaan tersebut. Kan kalau kita daftar kerja belum tentu diterima, belum tentu lolos ya. Jadi di wawancara itu kan dilakukan pengukuran, ada tesnya. Ya kalau tidak sesuai ya nggak bisa dong ya. Jadi jangan misalnya karena sering saya dapati mahasiswa, tapi semester semakin kesini makin berkurang nih ya. Mungkin karena dapat cerita juga dari temannya kalau Bu Kiki itu jangan alasannya, Bu tiap hari hadir ya, itu langsung gugur ya. Masa hanya gara-gara itu minta nilai final A, ya nggak masuk akal. Biasa mahasiswa, Bu mohon maaf Bu, kenapa saya bisa dapat nilai B, padahal semua tugas saya kumpul, ya, kemudian ikut UTS dan UAS, dan saya tidak pernah alfa. Pertanyaan saya berikutnya, bagaimana nilainya, poinnya dapat berapa? Kalau tidak memenuhi ya wajar lah, ya kamu misalnya dapat B, atau bisa jadi tidak lulus, C- biasanya. C- itu langsung saya kasih E ya, karena C- itu C-, D, E itu otomatis tidak lulus, harus mengulang. Makanya kenapa saya kasih E. Jadi saya bilang biasa mahasiswa, begini ya, kalau kita akumulasi nilainya, memang kamu harusnya dapat C-. Tapi C- itu juga tidak lulus, makanya saya tulis E, karena banyak mahasiswa yang dia lihat nilainya C-, dia pikir bahwa sudah lulus. Nanti di akhir dia mau program skripsi, tidak bisa. Karena apa? Karena ada nilainya kosong. Dia baru ingat, C- nilaiku, itu ternyata tidak lulus. Makanya langsung saya kasih E, supaya langsung dia berpikir, oh ya saya harus ngulang. Karena mahasiswa gitu, soalnya kalau bukan E, dia pikir dia tidak ngulang gitu ya, padahal dapat C- atau D. Jadi jangan berpikir yang penting tiap hari hadir dan kumpul tugas, belum tentu ya. Kemudian peraturan tersebut di atas ya, iklan. Mau mikir juga ini ya, sedikit lagi baru saya minta masukan kalian. Nah ini nanti peraturan tersebut di atas sesuai kesepakatan antara dosen dan seluruh mahasiswa pada pertemuan perdana. Ya, jadi yang tidak hadir, ya salah mereka, kenapa tidak masuk? Ya, yang PRS ya harus mengikuti. Ya, seperti itu. Karena kalau apalagi ini sudah 33 orang yang join. Itu sudah, kalau dari 44 sih kurang lebih 80% lah. Ini sudah bisa kita musyawarah dan Oke, itu tadi ya poin-poin yang saya bacakan. Ada pertanyaan, silahkan raise hand. Silahkan raise hand, atau ada yang mau ini Yuni, ya silahkan Yuni. Ibu izin bertanya Ibu.
Ya. Apakah bisa Ibu, karena tadi entah di poin berapa ada peraturan kalau kita harus menggunakan nama sesuai absen. Ya, tapi Ibu ada kalau untuk PT dengan kelasnya itu apa tidak apa-apa Ibu, karena ada beberapa dosen yang menggabungkan kelasnya dengan kelas lain Ibu, jadi 2 kelas dalam satu pertemuan. Jadi dia mau harus ada kelasnya Ibu. Itu bagaimana Ibu? Oh begitu. Susah kah diri Nem? Biasanya ada temanku Ibu yang sudah dikasih tahu supaya rename, tapi biasa dia lupa-lupa Ibu, jadi takutnya kejadian lagi tersebut. Nggak apa-apa Jipadeng. Apa namanya? Tulis kelasnya. Kenapa saya minta sebenarnya nggak tulis kelasnya? Karena kalau di tampilan handphoneku, saya kan pakai dua ya, dua device. Di tampilan handphoneku itu yang terlihat hanya nama kelas tak, ya. Kalau di laptop enak jelas full semua, kecuali saya ngecek satu-satu, ya saya lihat pesertanya ini baru muncul nama tak. Kalau memang agak menyulitkan ya nggak apa-apa, nanti sebut nama saja. Kalau misalnya mau raise hand atau mau menyampaikan tas supaya saya langsung tahu, bisa identifikasi. Itu juga keterbatasannya kalau Google Meet ya, yang kita share screen itu harus kita buka filenya, tidak seperti Zoom ya, kita bisa buka filenya sambil kita lihat siapa audiensnya, siapa yang kita ajak ngomong. Jadi nggak apa-apa ya, oke nggak apa-apa, supaya jangan sampai ada yang lupa tapi kalau masih bisa diupayakan jangan ditulis kelasnya ya, lebih baik lagi. Cuman kalau ada yang mungkin lupa ubah karena sama dosen lain mintanya harus ada kelasnya, ya sudah seperti itu saja. Gitu ya Yuni ya. Iya Bu. Ya, yang lain bagaimana? Tidak tidur jika? Iya, Bu. Mana ini saya cek dulu. Dea Aurelia. Mana Dea? Bu. Iya. Saya Bu. Ada yang ditanyakan Dea? Tidak Bu, tunggu dulu Bu. Jelek jaringanku Bu, terputus Ki. Aduh. Loh, ya. Dicari ya, diupayakan, kita kuliah online loh. Jadi kalian jangan sampai rugi karena belum prepare untuk kuliah sehingga tidak bisa menyimak dengan baik. Aidil Febriansyah. Ya Bu, Ada yang mau ditanyakan, Aidil? jelas Bu bagi saya. Jelas tadi? Oke. Jadi minggu depan itu saya akan lihat ya, akan saya approve kalau sudah diubah fotonya yang formal. Jadi kalau bisa ubah memang nih, kalau ada stok foto tak di situ, minggu depan itu tidak akan saya approve masuk kalau tidak ganti fotonya, karena di sini saya lihat masih banyak ya yang tidak pasang foto, kemudian fotonya juga tidak terlihat jelas, atau ada yang foto pemandangan mungkin ini. Jadi minggu depan itu Jangki pakai foto yang tidak resmi, pakai foto resmi, foto formal, resmi lagi, foto formal. Ya. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, apa sudah bisa kita sepakati bersama ini? Sudah bisa ketuk palu? Bisa saya dengar respon tak? Bisa Bu. Nanti Aman ya? Aman Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, ini kita sepakati. Filenya akan saya kirim di WhatsApp grup. Katie, tolong di tanda tangan dulu. Nanti saya tanda tangan setelah Katie-nya tanda tangan ya. Dibaca-baca dulu, jangan sampai saya ada yang typo atau mungkin ada yang kurang jelas. Masih saya kasih kesempatan gitu ya untuk bertanya. Karena minggu depan itu harus sudah ditandatangani. Oke. Nah,
selanjutnya tadi saya bilang presentasi penilaian ya. Saya pakai ini saja supaya gampang. Saya hapus. Jadi persentase penilaian saya itu tugas, ya. Tugas itu ada kelompok dan individu. Kemudian juga ada penilaian afektif. Jadi persentase penilaian itu 60% ada tugas, individu dan kelompok, kemudian afektif. Nah, afektif ini didapatnya dari keaktifannya kalian dalam diskusi, ya, bertanya, menanggapi, terus serta menjawab. Ada instrumen penilaiannya yang diisi oleh notulen kelompok. Jadi tiap kelompok itu ada notulennya. Kemudian ada kuis juga. Jadi nilainya cukup besar. Nah, 15% itu UTS. 25% itu UAS. Ya. Jadi untuk 60% ini ada kan tugas afektif kuis. Nah, ini masing-masing ada lagi poinnya. Yang tugas itu poinnya paling besar, kemudian afektif, nah yang terakhir kuis sebagai pelengkap. Ya, jadi upayakan kualitas tugasnya itu bagus, ya. Tadi saya singgung soal cara mengutip, menulis sumber referensi, menulis daftar pustaka, itu kalian perhatikan karena itu mempengaruhi juga penilaian. Selain juga substansinya, isi tugas di dalam, ya. Tapi kalau bagus kaidah penulisan ilmiahnya, itu langsung saya kasih nilai plus, ya. Ada nilai tambah lah, ya. Istilahnya mungkin kita kantongi 50 poin. 50 poin sisanya substansinya bagaimana. Jadi sangat mempengaruhi penilaianku itu kalau bagus cara menulis laporan sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan. Makanya kalau bisa baca-baca skripsinya senior atau kadang juga mungkin senior juga skripsinya kadang banyak juga salah penulisan. Mending langsung baca pedoman penulisan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Aku tidak punya pertanyaan. Aman? Jadi karena nggak bisa juga ditawar-tawar ini. Ya, terkait persentase ini untuk pengetahuan untuk kalian, informasi supaya nanti kalian pada saat keluar nilai finalnya bisa hitung-hitung sendiri, ya. Sebelum bertanya ke saya, hitung-hitung bikin sendiri karena nilainya juga bisa kalian akses nanti. Saya kasih di LMS itu kan bisa kalian lihat nilainya dapat berapa, tugasnya. UTS, UAS saya pakai pilihan ganda di sistem. Jadi langsung muncul nilainya. Ya. Ini untuk menghindari mahasiswa bertanya pada saat nilai finalnya keluar.
Jadi mahasiswanya bisa ngecek sendiri, bisa hitung-hitung sendiri sebelum tanya sama dosennya. Oke, lanjut. Tadi saya juga sampaikan ya, saya mau bagi kelompok. Jadi yang saya minta sama kalian itu adalah sebutkan nama temannya yang kira-kira bisa jadi ketua kelompok. Saya akan bagi menjadi karena kita ada 44, idealnya itu satu kelompok 4 sampai 5 orang, maka akan ada 9 kelompok. Ya, saya akan cek ya sampai saya dapat 9 nama. Saya akan tanya satu-satu. Ahmad Asnama. Ahmad siapa nih? Ahmad Asnaman Amirullah. Mana? Bu. Ya, sudah ada nama yang kira-kira bisa jadi ketua kelompok. Kenapa, Bu? Kita dengar di tadi kah? Larut, Bu, jaringannya, Bu. Waduh, bahaya ini. Bagaimana nih kuliahmu nanti? Insya Allah nanti saya cari tempat yang jaringannya bagus, Bu, atau cari tempat. Kita cari jaringan. Ya, ini yang begini-begini nih ya. Agak susah ini kalau jaringan bermasalah. Makanya upayakan sekali cari tempat kondusif, kemudian juga jaringan mendukung supaya bisa menyimak dengan baik. Oke. Saya tanya lagi. Jadi dipikir memang nih siapa kira-kira yang bisa jadi ketua kelompok. Saya cuma butuh 9 nama. Untuk anggotanya saya akan secara random bantu bagi. Ya. Jadi saya cuma butuh nama ketua. Andika. Mana Andika? Siapa nih? Ya, Bu. Ya, Andika. Bagaimana? Daftar nama kelompok ya, Bu. Iska. Siapa nih? Kecil sekali suara Andika. Yang lain dengar suaranya Andika? Mute. Di mute. Kenapa? Tidak, tadi sempat dia kasih nyala. Coba bicara Andika. Ya, Bu, ya, Bu. Suara saya terdengar? Ya, walaupun kecil di saya mungkin nggak tahu masalah audionya kah? Audioku mungkin, tapi masih bisa aku dengar. Kita siapa? Kita tunjuk. Siapa ya? Ya. Kan sebelumnya sudah pernah toh satu kelompok sama siapa gitu. Kira-kira ada nggak yang kira-kira punya jiwa kepemimpinan, atau Andika sendiri mungkin mau menyebutkan namanya juga boleh ya. Kalau punya kemampuan bagi-bagi job desk, kemudian mengkoordinir teman-teman supaya bisa selesai tugasnya nanti dengan baik, tentu saja. Dari saya mungkin mungkin Edsa kali, Bu. Salah satu. Siapa? Bu, Keti, Bu. Oh, Yuni. Yuni ya? Iya. Yuni, oke. Andi Ainun Afrilia. Kalau menurut saya, Bu, Andi Fidela.
Andi Fidela. Iya. Vida. Begini nih tulisannya. Iin. Vida. Coba. Iin. Iya Ibu, iya. Vida. Iin. Nanti diperbaiki saja nah kalau ada salah tulis Kak. Iya nah. Nah, Iin Tegar. Dea Aurelia. Mana mi Dea? Iin Tegar. Kalau saya Bu, Iin Azahra. Tegar. Iin Azah. Tegar udah. Aidil. Oke. Aidil. Apa lagi ya? Aidil. Muhammad Fadil. Aidil. Mana Muhammad Fadil ini? Kalau saya sih ideal sih, Bu. Siapa? Ideal. Ijil. Ideal, Bu. Aidil. Oh, iya. Ini kayaknya audioku kecil sih. Karena semuanya kecil suaranya. Siapa nih? Tunggu dulu nah. Ya, coba. Oke, begini Kalau nih. Zulfari, Nanti Bu. Kalau menurut saya, Bu. Tegar. kenapa? Zulfari juga bagus, Bu. Kalau enggak Putra Sapang, Bu. Satu saja nama disebut. Saya tanya temannya yang lain juga. Jadi jangan ini ya. Karena mau dikerjai temannya. Siapa tuh ada yang disebutkan kemudian ternyata apa namanya kurang bisa mungkin mengkoordinir ya. Nanti Wisnu. kasihan kelompok ketuanya baru apa namanya tidak bisa mengkoordinir ya. Kasihan ketuanya dan kasihan juga kelompoknya. Jadi pikirkan nama yang betul-betul memang sekiranya mampu. Ya. Oke, selanjut Muhammad Isdar mana? Muhammad Isdar. Muhammad Isdar. Oke. Itu Bu, Zulfahri, Bu. Kenapa? Kalau menurut Siapa? saya, Bu, Zulfahri, Bu. Sudah pernah satu kelompok sama Zulfahri? Hah? Pernah, Bu. Sudah pernah ya? Oke. Selanjutnya Wahyuni. Yuni. Ketinya kita. Iya Bu. Menurutnya Yuni siapa? Kalau saya Bu, Muhammad Adrian. Nanti diperbaiki saja nah. Kalau salah tulis Kak. Selanjutnya saya tanya sekretaris Fajri, bagaimana? Aiji sama Kalau saya, Bu, Muhammad Fadil Hani. Muhammad Fadil. Oke, nanti kalian perbaikilah. Siapa lagi ya? Saya tanya. Aulia Mutmainnah. Kalau saya Bu, Najwa Alia Rahman. Nanti perbaiki kalau salah. Oke, terakhir ini. Yusti Maulida Rizky. Ini mirip-mirip nama aku. Rizky. Yusti Maulidia. Menurut saya Bu, Nurul Fajri. Fajri di sekretaris tak. Mana ayah? Tuan aku sampai bilang kayak namanya ayahnya. Karena jarang ada suaranya. Oke, Fajri. Saya cek dulu ya. Terus ini yang dimention namanya. Wahyuni mana? Mana Yuni? Aman ya? Bisa ya? Iya Bu, bisa. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya Fidela. Mana Andi Fidela? Iya Ibu. Bisa ya? Iya Bu, insya Allah bisa. Alhamdulillah. Kemudian Iin
Az-Zahra. Iya Bu, insya Allah Bu. Oke, sip. Aidil, mana Aidil? Ya Bu, insya Allah Bu bisa. Oke, aman. Berarti Zulfahri. Bagaimana Muhammad Zulfahri? Tidak terdengar suaranya. Yang lainnya dengar nggak suaranya? Siap Ji Bu. Oke, sip. Muhammad Adrian. Weh, tabe Mikta. Iya, di mute. Abe di mute. Oke. Muhammad Adrian tadi sudah ya? Insya Allah siap Bu. Siap Bu. Oke. Fadil, Insya Allah Bu. Siap. Najwa Alia Rahman. Iya Bu. Fajri siap ya? Bismillah siap Bu. Oke, sip. Kalau begitu aman. Di capture dulu nih, Fajri atau Yuni. Nama-namanya temannya yang jadi ketua supaya tidak lupa. Iya Bu, sudah. Mana Ayan Adam. Ayo ada. Ya, jadi kita mohon kerjasamanya ya. Semoga ketua ini bisa mengkoordinir juga teman-temannya ya. Oke, untuk anggotanya nanti saya yang bagi karena saya tidak punya file daftar nama absennya. Saya minta tolong sama Yuni atau Fajri, tolong dikasih ke file Excel-nya teman Pak NIM dan nama ya. Ada NIM-nya dan namanya untuk saya bisa bagi kelompoknya ini. Oke, itu saja. Ini sudah jam 3, saya absen dulu sebelum saya akhiri. Jadi harap didengarkan juga nama Pak ya. Nah ketawa aja weh. Astaga. Sudah. Belum tampil, Dik. Tunggu ya. Masih sementara.
Oke, yang saya sebutkan namanya menyahut, Dik. Atau raise hand. A. Isratul Hairiyah Ahmad. Hadir, Bu. A. Aidil Febriansyah. Hadir Bu. Afriyuda. Hadir Ibu. Ahmad Asnaman Amirullah. Hadir Bu.